Yesus sendiri berbicara di dalam bahasa Aramaik, dan bahasa ini dipertahankan hanya di Syriac Christianity, termasuk gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Maronit, gereja Assyria Timur Katolik, yang Kristus bicara dalam bahasa Aramaik. Ketika Kristus merayakan Paskah, Seder HaPesach, itu sebagian besar tertulis dalam bahasa Ibrani. Doa-doa Yahudi diawali dengan Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub Maken Abraham. Terpujilah Engkau wahai Tuhan Allah sembahan kami, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani klasik. Ketika membaca kitab Taurat, itu bahasa Ibrani klasik, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, misalnya Ulangan pasal 6 ayat 4. Tetapi ketika memecah-mecahkan roti, yaitu roti Paskah, itu diucapkan dalam bahasa Aramaik. Halakma ania diakalu afaktana bi'ar'ah Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Sejak Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah dan Alexandria menjadi pusat dari kekuasaan Alexander Agung, maka orang-orang Yahudi mulai memperkenalkan diri mereka dalam dunia internasional, dan akhirnya hubungan yang cukup harmonis antara Yudaisme dan budaya Yunani itu akhirnya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Dan kita tahu gereja mula-mula ada orang-orang pengikut Yesus yang berbahasa Ibrani dan Aramaik yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, maksudnya berbahasa Aram sehari-hari, dan orang-orang yang berbahasa Yunani, yaitu jemaat Kristen diaspora yang berasal dari kebudayaan Yunani. Akibatnya, warisan gereja mula-mula terpelihara oleh gereja sampai hari ini. Ada yang berbahasa Ibrani ketika kita mewarisi tanah Yahudi dari Taurat, Nebim, Ketubim yang kita sebut perjanjian lama. Kemudian ada bahasa Aramaik yang diwarisi oleh gereja-gereja Syria, dan kemudian ada bahasa Yunani yang menjadi lingua franca atau bahasa perdagangan atau bahasa internasional pada saat itu. Di dalam kekristenan Syria, dengan warisan bahasa Aramnya, dengan warisan bahasa Aramaiknya, kita menyebut sosok anti-Kristus itu sebagai Mesiha Dagala. Dan pasti ipsissima voc Yesu, bahasa asli Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Sehingga ketika dia mengucapkan nubuatnya tentang pada akhir zaman itu akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dia pasti mengucapkan bahasa Aramaik Dagala. Maka terpelihara di dalam teks Pesita, yaitu Alkitab dalam bahasa Syro-Aramaik yang dipertahankan gereja-gereja Syria. Misalnya Matius pasal 24 ayat 24, Markus pasal 13 ayat 32. Di situ dinubuatkan bahwa pada akhir zaman Nehumun germesihe dagali wanebie kadabuta vinetrun atuata, bahwa pada akhirnya akan muncul Kristus palsu, Mesihe dagale, dan nebie kadabute, yaitu nabi-nabi palsu. Di sini kata-kata dagala dalam Alkitab ketika dituliskan dalam bahasa Yunani disebutkan pseudo Kristos, yang artinya Kristus palsu, atau pseudo Kristoi, Kristus palsu, artinya peniru Kristus. Tetapi ada satu teks lagi yang ditulis oleh Rasul Yohanes, misalnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Di sana kata dagala diterjemahkan dengan anti-Kristus. Maka disebutkan de ata Mesiha dagala.
akan datang seorang antikristus, bentuk tunggal Mesiha Dagala. Vihasa hulehun sakie Mesihe Dagale. Dan sekarang ini sudah muncul banyak antikristus. Maka di dalam teks Yohanes, surat-surat Yohanes, Dagala dalam bahasa Aram diterjemahkan dengan antikristus atau antikristus. Artinya pelawan Kristus. Jadi satu kata dalam bahasa Aramaik, Dagala bisa diterjemahkan Kristus palsu dan juga pelawan Kristus, baik pseudo Kristus maupun anti Kristus.